Mohon lihat lukisan gunung hijau ini. Ini pasti lukisan dari dinasti Song. Tuan Besar pasti akan sangat menyukainya. 250. Nah, apa maksudmu dengan itu? Para tamu yang terhormat, anak ini dia. Ada sedikit masalah dengan kepalanya. Tolong jangan hiraukan dia. Jadi dia idiot. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Pergi sekarang juga. Jing Feng cepat minggir. Berhenti bicara omong kosong di sini. Kak, aku tidak bicara omong kosong. Nona He, lukisan ini hanya bernilai 250. Aku sudah berkecimpung di dunia barang antik selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang pernah berani mempertanyakan aku. Kau bodoh. Mengoceh omong kosong di sini. Sekarang keluar. Tolong kalian berdua jangan marah. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Jing Feng, tidak mudah bagiku untuk menjalankan toko antik. Jangan membuat masalah di sini. Cepat keluar. Kak, aku benar-benar bisa membuktikannya. Lukisan ini palsu. Kamu benar-benar mencari masalah, bukan? Jika kamu tidak pergi sekarang, maka jangan pernah kembali lagi. Tunggu. Karena Anda mengklaim lukisan ini palsu, maka buktikan kepada saya. Nona He, Karena Master Zhang sudah berkata begitu. Sebaiknya kita dengarkan saja. Jika apa yang dia katakan salah, tidak akan terlambat untuk menyuruhnya pergi nanti. ini Ada apa? Master, apakah ada masalah? tidak masalah. Nak, kau benar-benar beruntung. Nona He dengan baik hati memberimu kesempatan. Tapi jika kau tidak bisa menjelaskan apa yang salah dengan lukisan ini, aku akan memastikan bahwa di dunia barang antik, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Kalau begitu aku khawatir akan mengecewakanmu, Master Zhang. Jing Feng, berhenti main-main. Aku tahu kamu punya beberapa pencapaian dalam barang antik, tapi ini adalah Master Zhang. Jika kamu membuatnya marah, toko antikku tidak akan bisa tetap buka. Aku mohon kamu minta maaf padanya. Kak, jangan khawatir. Nanti. Tunggu saja dan lihat bagaimana kamu akan berterima kasih padaku. Jing Feng, apa yang kamu lakukan? Kau idiot. Lukisan ini bernilai sangat mahal. Kau benar-benar merobeknya. Nona He, anak ini sengaja mengganggu kita. Apa maksudmu? Sentuh saja kertasnya dan kamu akan tahu. Kertas ini sangat halus. Benar, tekstur kertas lukisan ini sangat rata. Dan sangat halus. Teknologi pembuatan kertas kuno, baik itu keseragaman maupun kekuatan tarik, tidak bisa mencapai tingkat ini. Ini jelas lukisan modern. Meskipun sudah diwarnai tua secara buatan, itu tetap tidak bisa menyembunyikan masalah dengan kualitas kertasnya. Master Zhang, apakah yang dia katakan benar? Ini Masalah mendasar seperti itu. Bahkan pendatang baru yang baru memulai di industri ini tidak akan kesulitan untuk menyadarinya. Master Zhang, sosok yang sangat penting. Namun tidak bisa menemukannya. Mungkinkah Anda memiliki kesulitan yang tidak bisa diungkapkan? omong kosong apa yang kau bicarakan. Nona He, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Baru saja aku pasti salah menilai barusan. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan memilihkan barang asli untukmu. Memberimu kesempatan lagi. Jika Anda tidak salah menilai hari ini, konsekuensi ini, apakah Anda tahu betapa seriusnya akibatnya? Nona He, ini Jika Nona He tidak keberatan, aku bisa membantumu memilih satu. Anda, kau ini apa? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memilih barang untuk Nona He? Nona He, lihat orang ini. Sangat mudah. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang tahu cara menilai harta karun. Dia pasti hanya menebak-nebak tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Aku akan memilih barang antik terlebih dahulu. Jika kamu tidak bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari yang aku pilih, maka kamu harus meminta maaf padaku. Kau anak buta.
Aku menerima taruhanmu. Tapi jika kau kalah, keluar dari dunia barang antik. Jieng Feng, jangan main-main. Kaha. Jangan takut. Apa yang sedang terjadi? Patung Buddha batu ini sudah ada di toko untuk waktu yang sangat lama, 20 juta. Terlihat seperti barang murahan, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Bagaimana bisa begitu mahal? Mungkinkah itu? Seperti yang diharapkan. Aku The sudah film was membuat pilihanku. translated and narrated by M Media. Nah, kau bodoh. Buddha batu ini jelas-jelas dibuat tua secara artifisial. Dan kau bilang itu barang antik. Jieng Feng, kenapa kamu mengambil Buddha batu ini? Keluar. Buddha batu ini sudah ada di toko kita selama setengah tahun dan tidak ada yang menginginkannya. Kamu tahu itu bukan? Itu karena mereka kurang wawasan. Mereka tidak bisa melihatnya. Biarkan aku memberitahumu. Barang ini bernilai 20 juta. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah kudengar. Nak, kau bilang Buddha batu ini bernilai 20 juta. Apa kau bahkan tahu cara menilai barang antik? Nona He, hasilnya sudah jelas sekarang. Barang acak apapun yang aku pilih lebih berharga daripada miliknya. Saya awalnya mengira Anda memiliki keahlian yang nyata. Sepertinya saya salah. Jangan terburu-buru. Sifat asli Buddha batu itu belum terungkap. Sifat asli. Sifat asli apa? Aku pikir kau hanya sengaja mempersulit dan tidak masuk akal jika kau sekarang berlutut dan meminta maaf padaku. Mungkin aku akan membiarkanmu pergi dan membiarkanmu mempertahankan tempatmu di dunia barang antik. Master yang Anda harus memikirkan. Bagaimana Anda akan meminta maaf padaku nanti? Ini adalah giok hijau kaisar. Ini? Bagaimana ini mungkin? Berdasarkan harga giok antik saat ini, Buddha giok ini bernilai setidaknya 20 juta. Melihat di seluruh jalan antik, kamu tidak akan menemukan apapun yang lebih baik dari ini. Jieng Feng, bagaimana kamu menemukan harta karun ini? Tentu saja dengan keahlian. Master Chen, giliranmu untuk memilih. Aku mencari. Sialan. Semuanya tumpukan sampah. Karena Master Chen telah kalah. Cepatlah meminta maaf. Nah, kau mencari mati. Beraninya kamu. Apakah Master Chen akan di depan? Nona He menarik kembali perkataannya. Aku barusan kasar, aku minta maaf. Master Chen, Anda terlalu baik. Saya akan mengambil Buddha giok ini. Sebutkan harganya. Karena Nona He menginginkannya, maka kita akan mengikuti harga terendah. Harga minimum adalah 20 juta. Pembayaran kartu. Memang enak jadi orang kaya. Mengapa turun begitu cepat? Mungkinkah grup Hei mengalami masalah? Nona He, sesuatu yang besar mungkin telah terjadi pada grup Hei. Anda harus segera kembali dan memeriksanya. Apa maksudmu? Apakah Anda mengutuk saya? Nah, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkanku, kau sekarang menjadi orang penting. Kau tidak layak menyebut grup He. Aku. Nona He, saya minta maaf. Anak ini nakal. Tolong jangan tersinggung.
Jiang Feng, kau anak sekarang kau sudah berani bukan? Kau berani membicarakan urusan grup Hei. Kaha, aku membantumu menghasilkan begitu banyak uang hari ini. Namun kamu masih memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu tidak takut aku akan berhenti? Kau anak sekarang. Kau sudah berani bukan? Kau bahkan berani mengancamku sekarang. Katakan padaku selain komisimu. Hadiah apa lagi yang kau inginkan? Kaha. Tidakkah kamu tahu aku baru saja putus dengan seseorang? Aku tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kalau kamu membiarkanku tinggal di toko mulai sekarang? Tidak mungkin aku tinggal di toko ini. Kau seorang pria. Mengapa kau harus tinggal bersamaku? Maka aku hanya bisa mengambil cuti sebulan untuk mencari tempat tinggal. Tunggu, baiklah. Kalau begitu kau bisa tinggal di sini. Tapi kau tidak boleh masuk ke kamarku. Baiklah, Nyonya tua ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ini untukmu. Ambil ini dan bersenang-senanglah. terima kasih. Dengan uang ini, aku akan pergi bermain di toko lotre. Jangan terburu-buru. Aku punya satu hadiah lagi. Hadiah. Simpan baik-baik. Bos, Sunan adik laki-laki Sunru. bos beri aku selusin lagi. Apa kau masih punya uang? Kau sudah menggores 5.000. Aku sudah selesai bermain. Bukankah ini Jiang Fang si pria tidak berguna yang diselingkuhi? Dia ternyata punya uang untuk datang ke toko lotre. Apakah kamu sudah selesai melunasi rentenir? Sunan. Mengenai utang rentenir, aku akan membereskan masalah ini dengan kakakmu cepat atau lambat. Jiang Feng ingin mengandalkan ini untuk mengubah hidupnya. Kenapa tidak kau berikan uang itu padaku? Aku akan membantumu menang. Benar saja kamu dan adik perempuanmu yang manis. Sama saja. Aku tidak punya uang untukmu. Jika kamu mau uang cari libing. Bos. Berikan aku 100 yuan tiket gosok. Baiklah, pilih sendiri satu di sana. Jiang Feng, apa kamu bodoh? Kamu pikir mengandalkan tiket gosok 100 yuan ini, kamu bisa mengubah hidupmu? Tunggu saja sampai diurus oleh Tang Lon. Bos, berikan aku beberapa lagi, aku ingin memilihnya. Di sini ada lebih banyak. Hanya berpura-pura. Aku menang. 100.000. Tidak buruk, nak. Menang hanya dengan satu tiket. Bagaimana itu mungkin? Dia memenangkan 100.000 sekaligus. 100.000, ayo kita lihat. Bukankah dia baru saja memenangkan 100.000? Dia hanya beruntung. Apa yang perlu dilihat? Menang lagi dan menang lagi. Kali ini sebenarnya 300.000. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar 300.000. Menang lagi dan lagi. 400.000. 3 kemenangan berturut-turut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia memenangkan 800.000 hanya dengan 3 tiket. Keberuntungan macam apa ini sebenarnya? Apa kamu masih menggosok? Gosok, bagaimana mungkin aku tidak menggosok? 400.000 lagi. 300.000. 200.000. 100.000. Semua tiket ini jika dijumlahkan, totalnya 3 juta. Jiang Feng, metode apa yang sebenarnya kamu gunakan? Mungkin. Setelah kakak perempuanmu yang manis itu pergi, keberuntunganku membaik. Kamu, apa kamu masih menggosok? Gosok dengan keberuntungan sebaik ini. Bagaimana mungkin aku tidak terus menggosok? Bos. Berikan aku 2 set lagi untuk dipilih. Bos, saya mau yang ini. Sunan, apa yang kamu lakukan? Berikan benda itu padaku. Ini milikku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Jangan bergerak.
Bergerak dan aku akan membunuh kalian semua. Ini milikku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan agar kamu memberikannya padaku? Kamu menginginkannya. Berikan padaku setengah dari 3 juta yang kamu menangkan tadi, dan aku akan memberikannya padamu. Itu tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau begitu ini milikku. Bos, saya tidak membawa uang tunai. Gunakan ponselku sebagai jaminan untuk sementara. Tidak menang. Masih tidak menang. Tidak menang lagi. Tidak menang. Masih belum menang. Tidak ada yang menang. Kau benar-benar berpikir kau sehebat itu. Tidak memenangkan satupun pada akhirnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Feng, dasar bajingan, menipuku. Aku akan membunuhmu. Hanya denganmu. Tiket lotre ini bernilai 100.000. The film was Siapapun yang membantuku translated memukuli Sun and An narrated by M Media. akan mendapatkannya. Jiang Feng, dasar bajingan, menjebakku. Cukup. Sun An. Ini baru permulaan. Semua yang kamu dan adikmu berutang padaku. Aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Ayo pergi. Milikku, milikku. Milikku, milikku. Oh hei, bagaimana situasinya sekarang? Meskipun kau kembali tepat waktu, perusahaan masih menderita kerugian sebesar hampir 500 juta. Mengenai siapa yang membocorkan rahasia perusahaan kepada grup Lei, belum menemukan apapun. Bagaimana kabar Master Sheng itu? Sejak kau kembali ke perusahaan, orang-orang kita melihat Tuan Zhang pergi menemui He Shulong. Master Sheng ini memang bersekongkol dengan He Shulong. Jika bukan karena Jiang Feng, saya benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap mereka. He Xinye. Aku mendengarnya tepat di luar pintu. Kau memanggil namaku. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku, adikmu? Hei Shulong, ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Silakan pergi. Mengapa terburu-buru? Aku hanya di sini untuk mengingatkanmu bahwa ulang tahun ayah kita 2 hari lagi. Jika kau belum menemukan mata-mata itu saat itu, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Oh hei, tinggal kurang dari 2 hari. Menyelidiki semua eksekutif perusahaan. Sama sekali tidak mungkin. Segera temukan lokasi Jiang Feng. Saya perlu menemuinya. Kami belum buka, tuan-tuan. Apa yang ingin Anda pesan? Apa yang sedang kalian lakukan, Pak Tua? Anakmu Jiang Feng berutang uang pada kami. Dia tidak bisa membayarnya kembali. Jadi aku hanya bisa menagihnya padamu. Berapapun utang Xiao Feng padamu, aku akan membayarnya. 1 juta? Itu tidak mungkin. Xiao Feng adalah anak yang jujur. Bagaimana mungkin dia berutang 1 juta padamu? Kamu pasti bicara omong kosong. Jadi kamu tidak berencana membayar. Hancurkan semuanya. Apa yang kalian lakukan, hentikan. Aku akan menelepon polisi. Menelepon polisi. Aku akan membunuhmu hari ini. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Kamu berani memukul bosku. Jiang Feng, hari ini pokok dan bunga digabungkan menjadi 1 juta. Jika kamu tidak bisa membayarnya kembali, aku akan mematahkan kedua kakimu. Bukankah itu hanya 1 juta? Aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Siapa yang coba kamu bodohi? Jika kamu tidak bisa membayar uangnya hari ini, aku akan mengambil nyawa kalian berdua. Ini 1 juta. Ambil uangnya dan pergi. Kamu cukup mampu, nak. Ini benar-benar uang. Bos, lihat tas ini. Nak, uangnya tidak benar. Bagaimana mungkin? Ini persis 1 juta. Hitung dengan benar. Siapa bilang 1 juta? Aku jelas-jelas bilang 2 juta. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu baru saja mengatakan 1 juta. Apa aku bilang begitu? Bos Anda bilang 2 juta. Apa kamu dengar itu?
Aku bilang 2 juta. Jika kamu tidak bisa membayar uangnya hari ini, aku akan mengubur kalian berdua hidup-hidup. Kalian para bajingan. Nah, hentikan omong kosong ini. Jika kamu tidak membayar, jangan salahkan aku jika aku kejam. Serang. Berhenti. Cielhei, kenapa Anda di sini? Jiang Feng adalah dermawan saya. Beraninya Anda menyentuhnya. Mengapa Hisini ada di sini? Cielhei, apa Anda salah mengenali kami? Jiang Feng tidak berguna. Apakah Anda mempertanyakan saya? Saya tidak akan berani. Lalu apa yang Anda Film lakukan was barusan? translated Ini. and narrated by M Media. Kami hanya bercanda. Jiang Feng, terima kasih. Jika bukan karena pengingat Anda, saya mungkin benar-benar kehilangan ratusan juta. Saya akan mengingat kebaikan ini. Saya Hesin Yi akan menyimpannya dalam hati. Ratusan juta. Cielhei, tidak perlu sungkan. Apakah Anda ingin saya memberi mereka pelajaran untuk Anda? Hei Cielhei, kami benar-benar hanya bercanda tadi. Kakak Jiang agak kasar tadi. Kami minta maaf. Uang ini untuk Anda. Dan ini. Sialan, siapa yang menyuruhmu menghancurkannya? Kakak Jian, mohon maafkan pelanggaran kami. Aku akan segera pergi. Pergi. Apakah Anda terlalu baik hati terhadap musuh Anda? Terkadang, musuh juga bisa kumanfaatkan. Ayah, tolong tunggu di samping sebentar. Aku perlu membicarakan sesuatu dengan Cielhei. Baiklah. Untuk apa Cielhei datang menemuiku? Saya sangat penasaran. Bagaimana Anda tahu sesuatu terjadi pada grup Hei? Jadi Cielhei datang untuk menuntut penjelasan. Saat menghadapi situasi seperti ini, siapapun mencurigakan. Sebaiknya Anda menjelaskan diri Anda. Bagaimana aku tahu? Itu urusanku sendiri. Aku tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Anda, Jika Cielhei datang ke sini karena masalah ini, maka kamu boleh pergi sekarang. tunggu. Cielhei, apakah ada hal lain? Karena Anda tahu, sesuatu terjadi pada grup Hei. Bisakah Anda membantu saya menemukan mata-mata itu? Waktu sangat mendesak sekarang. Selama Anda bisa menemukan mereka, harganya bisa dinegosiasikan. Cielhei benar-benar menarik. Kamu jelas-jelas mengancamku beberapa saat yang lalu. Dan sekarang kamu meminta bantuanku. Apa kamu pikir aku akan setuju? Tindakan saya barusan gegabah. Saya minta maaf kepada Anda. Itu seharusnya cukupkan. Aku bisa membantumu. Namun aku tidak bisa menjamin keberhasilan. Baiklah, kalau begitu mari kita kembali ke perusahaan sekarang. Hari ini sudah agak larut. Maksudku adalah, kamu harus memberiku terlebih dahulu informasi tentang personel yang terlibat dalam masalah rahasia. Aku akan kembali dan bersiap. Lalu kita bisa pergi besok. Baiklah, saya akan menjemput Anda besok. Ayah. Ayah. Kita punya uang sekarang. Dalam beberapa hari aku akan membelikanmu mobil untuk masa pensiunmu. Jangan keluar untuk mendirikan kios lagi. Anakku, kamu sudah sukses. Kamu bahkan mengenal orang penting seperti Cielhei. Kalian semua tahu. Apa Jing Feng benar-benar memenangkan 3 juta? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia bahkan menggunakan 100.000 untuk menyuruh seseorang memukulku. Lihatlah wajahku. Kal, kamu harus membalaskan ini untukku. Biarkan aku mendengar jumlahnya. 3 juta. Itu 3 juta. Aku memohon pada Li Bing begitu lama, dan baru saat itu dia setuju untuk membelikanku mobil. Jika aku punya 3 juta ini, apakah aku harus menuruti keinginannya? Tidak mungkin kita harus mendapatkan uang ini kembali. Tapi kamu sudah putus dengannya. Mengapa dia memberikannya padamu? Ji Engfeng, dia hanyalah seseorang yang bisa kupanggil sesuka hati. Seekor anjing penjilat. Selama aku meminta maaf padanya, dan meminta untuk berdamai, dia pasti akan menyerahkan uang itu dengan patuh. Pada saat itu, uang ini akan menjadi milik kita.
Kakak H. Kakak H, aku kembali. The film was Kakak. translated and narrated by M Media. Kakak H, rumah ini benar-benar bagus. Mengapa rasanya tidak rata? Ji Eng Feng, mengapa kau memegang pakaian dalamku? Cepat lepaskan. Sangat besar. Kau bocah nakal. Jika kau masuk lagi tanpa mengetuk, aku pasti akan memberaskanmu. Aku memang mengetuk. Kamu sedang mandi di atas dan tidak mendengarnya. Lagi pula, apa yang seharusnya tidak terlihat, sudah terlihat. Kau mencari masalah bocah nakal. Aku kemasi barang-barangmu. Aku lapar. Apa kamu punya sesuatu untuk dimakan? Tidak, Kebetulan ada mentimun di sini. tunggu aku menggunakan ini untuk... Kakak H, kamu juga mau makan? Aku tidak akan memakannya sekarang. Bagaimana rasanya? Bukankah ini hanya rasa mentimun? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mengapa rasanya sedikit asin? Jika kau menyukainya, makanlah sedikit lagi. Itu benar-benar aneh. Tempat tidur kakak H benar-benar besar dan empuk. Sangat nyaman untuk tidur di dalamnya. Sini seharusnya segera tibakan. Ji Eng Feng, Mengapa kamu di sini? Ji Eng Feng, aku datang ke sini hari ini untuk memintamu, untuk kembali bersama. Bisakah kau memaafkan aku? Sunru, apa kamu bercanda? Ji Eng Feng, tentang insiden itu, aku juga korban tahu. Itu semua karena aku sempat bingung sesaat. Dan begitulah Li Bing menipuku. Tapi aku sudah tahu aku salah. Benarkah? Tentu saja itu benar. Lagi pula aku hanya membuat kesalahan kecil. Aku berjanji padamu, selama kamu bersedia memaafkanku, mulai sekarang, aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Aku pasti akan mengabdikan diri padamu sepenuh hati. Yang kamu inginkan adalah uangnya kan? Jiang Feng, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Sunrue, jangan berdiri di sini bersamaku. Berpura-pura polos, oke? Sepertinya Sun An sudah memberitahumu tentang aku memenangkan lotre. Bukankah itu hanya uang? Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Benarkah? Asalkan kamu berlutut. Aku akan memberikannya padamu. Jiang Feng, berhenti bercanda denganku. Bercanda. Sunrue, kamu mungkin terlalu tinggi menilai dirimu sendiri, bukan? Baiklah Jiang Feng, kamu mempermainkanku. Sampah sepertimu. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Karena kamu tidak mau berlutut. Cepat pergi. Jangan ikut campur urusanku. Masih mencoba berbisnis. Jiang Feng, kenapa kamu tidak melihat dirimu baik-baik dan lihat orang macam apa kamu ini? Selain aku, wanita lain mana yang mungkin bisa memandang baik seorang pecundang sepertimu? Aku datang ke sini hari ini untuk berdamai denganmu. Itu memberimu kehormatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Biar ku beritahu sesuatu. Jika kamu tidak memberiku uang hari ini, tidak ada yang akan berbisnis. Kamu. Siapa bilang Jiang Feng ku tidak diinginkan? Kakak H, mengapa kamu keluar? Masih memanggilku kakak, ha? Kau harus memanggilku sayang. Sayang. Bukankah kita sudah mengonfirmasi hubungan kita sejak lama? Apa? Kau mencoba melarikan diri setelah kenyang? Itu. Aku hanya merasa malu untuk mengakuinya. Kalian berdua. Aku bertanya-tanya orang buta mana yang menyukaimu. Jeti itu kamu bas wanita. Jiang Feng, kamu benar-benar pecundang. Setelah meninggalkanku, kamu hanya bisa menemukan wanita yang sudah bercerai. The film was Tidakkah kamu malu? translated and Sunrue, jika kau narrated berani by menghina M kakak H Media. lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Jiang Feng, jangan merendahkan dirimu ke tingkat wanita yang pelin-pelan dan sembrono ini. Ini wilayahku.
Jika kau tidak mau pergi, maka aku akan memanggil polisi. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Sampah tetap sampah. Kamu hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita. Tapi kalau dipikir-pikir, hanya orang sepertinya. Barang bekas yang tidak diinginkan. Yang mungkin menyukaimu. Kau. Jing Feng, jangan impulsif. Dia sengaja memprovokasimu. Jika kau memukulnya dengan telapak tangan itu, dia akan memeras uang darimu. Kau bahkan tidak berani memukul. Kau benar-benar sampah. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Baiklah, ayo pergi. Iya, Jing Feng. Hidupmu akan seperti ini selamanya. Jika ada wanita lain yang menyukaimu, aku akan memakai nama belakangmu. Jiang Feng, saya di sini untuk menjemput Anda. Ayo pergi. Kamu. Bukankah seharusnya kau mengganti nama belakangmu menjadi Jian? Jing Feng, jangan besar kepala dulu. Kita lihat saja nanti. Apakah saya datang di waktu yang tidak tepat? Jiang Feng, Nona He ada di sini kali ini. Bos, aku lupa memberitahumu. Aku perlu mengambil cuti hari ini untuk membantu Nona He menangani sesuatu. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Aku awalnya akan memintamu untuk. Tanyakan padaku apa. Sudahlah, lanjutkan. Kalau begitu aku pergi. Wakil CLH, He Xin Yi ini, siapa sebenarnya yang dia temukan untuk menyelidiki mata-mata itu? Zhang Sheng manajer. Bagaimana jika mereka benar-benar melacaknya kembali kepadaku? Apa yang perlu ditakutkan? Orang yang ditemukan He Xin Yi hanyalah seorang penjual barang antik, orang yang tidak profesional seperti itu. Apa yang kau takutkan? Tapi, manajer Zhang, besok adalah ulang tahun ayahku. Apakah kau pikir hanya dengan satu hari? Apa yang mungkin bisa ditemukan He Xin Yi? Dia tidak akan menemukan apapun. Ketika saatnya tiba, selama kita melaporkan masalah ini dengan jujur, He Xin Yi pasti akan mundur. Posisi CE akan menjadi milikku. Dengan aku di sini, siapa yang berani menyentuhmu? CLH, dengan kata-katamu aku akhirnya bisa tenang. Jangan takut. Aku juga punya metode lain. Ayo pergi. Ayo kita temui kakakku. CLH, tolong. Ini. Saya yakin semua orang tahu tujuan berkumpul di sini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, bukan? He Xin Yi. Perusahaan saat ini sedang menghadapi krisis. Semua orang sangat sibuk. Kau memanggil kami semua ke sini. Apakah kau menyadari jumlah kerugian yang akan ditimbulkan ini pada perusahaan? CLH, tolong. Hai Shulong, jika mata-mata itu tidak dapat ditemukan, saya secara alami akan bertanggung jawab atas hal ini. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya di sini. Aku hanya takut kau mungkin lupa. Anda semua sudah menerima dokumennya kan? Bisakah Anda menemukan sesuatu? Aku akan melakukan yang terbaik. Grup He. Sejak kapan? Bahkan kucing dan anjing liar diizinkan masuk. Xiang, apa maksudmu? Apa maksudku? Apa mungkin maksudku? Semua yang hadir di sini adalah eksekutif senior grup He. Kamu menemukan seorang salesman udik untuk menyelidiki kami. Bukankah kamu mempermalukan kami? Apa? Pria ini sebenarnya udik. Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk menyelidiki kita? Menyebabkan keributan seperti ini, mengumpulkan kami semua di sini. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun, aku pasti akan melaporkan Film ini was kepada ketua. translated and Menarik. narrated by M Media. Kalian semua diam. CLH, semua orang punya pendapat tentang ini. Semua orang boleh berpendapat, kenapa kita tidak? Anda, Nah, grup He, bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Pergi selagi kamu masih bisa. Tidakkah kamu mendengarku memang ilmu? Maafkan aku. Aku kira itu gonggongan anjing.
Kamu mencari mati. Seseorang usir anak ini. Saya ingin melihat siapa yang berani. He Xinye. Pria ini secara terbuka menghina. Kami adalah eksekutif senior grup He. Namun kamu masih melindunginya. Tidakkah kamu takut bahwa yang lain yang hadir di sini akan menjadi tidak puas? Tepat sekali. Kita semua tokoh berstatus dan bereputasi. Namun kita dihina oleh seorang udik. Jika ini sampai tersebar, bagaimana kita akan menjaga muka? Kita harus mengusir orang ini. Kalian semua. Omong kosong macam apa ini? Tokoh berstatus dan bereputasi apa kau ini? Menurutku kau tidak lebih dari hama parasit yang mengisap darah grup He. Omong kosong apa yang kamu ucapkan, Nak? Aku mengenalmu. Manajer Lee, 130 juta, berdasarkan gaji dan bonusmu. Asetmu saat ini seharusnya sekitar 100 juta. Apa yang kukatakan adalah, Ini adalah hal-hal yang semua orang tahu. Mengapa membahas itu? aku hanya penasaran, dari mana 30 juta tambahan itu berasal? 30 juta apa? Dia jatuh ke dalam perangkap persis seperti yang diharapkan. Segera periksa akun manajer Lee. JEW, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak mungkin 30 juta itu ada. Kamu harus percaya padaku. Sekretaris Lee. Xiao Hei, rekening manajer Lee, menerima transfer 30 juta kemarin. Apa itu tidak mungkin? Benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan. Manajer Lee, fakta-fakta sudah terungkap di hadapan Anda. Apalagi yang ingin Anda katakan? 30 juta ini, apakah itu keuntungan yang diberikan kepada Anda oleh keluarga Lei? CEOV ini fitnah. Mereka memfitnahku. Kamu harus percaya padaku. Karena mata-mata itu sudah ditemukan. Maka semuanya baik-baik saja. Aku akan pergi sekarang. Kalau begitu aku juga akan pergi. Mengapa kalian berdua terburu-buru? Masalahnya belum selesai. Nah, mata-mata itu sudah ditemukan. Jangan memancing masalah. Jiang Feng, apa yang Anda lakukan? Aku tidak pernah mengatakan dari awal sampai akhir bahwa manajer Lee adalah mata-mata. Nah, kau ingin kami? Apa yang baru saja terjadi adalah aku memberi pelajaran kepada manajer Lee. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kau setujukan? Manajer Zhang, Mengapa kamu melihatku? Apakah kamu curiga bahwa aku adalah mata-mata itu? bukankah begitu? Kamu ini makhluk macam apa? Beraninya kamu mencurigaiku. Jangan berpikir bahwa hanya karena CLH melindungimu, aku tidak akan berani menyentuhmu. He Xinye, ini orang yang kau bawa ke sini. Menipu kami sekali tidak cukup. Kau ingin yang kedua kalinya. Jiang Feng berhenti main-main. Saya tidak punya waktu. Xiaohe, aku sekarang bisa memastikan bahwa mata-mata itu adalah Sang Shen. Nah, aku adalah negarawan senior grup He. Aku memiliki begitu banyak orang di bawahku yang bergantung padaku untuk mata pencarian mereka. Aku memberitahumu, jika kamu tidak memiliki bukti hari ini untuk membuktikan bahwa kamu memfitnahku, maka biarkan aku memberitahumu. Kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini. Manajer Zhang menggunakan posisinya untuk menekanku. Karena kau mengatakannya seperti itu, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Jika aku salah, maka aku akan memotong anggota tubuhku sendiri dan mengemis makanan seumur hidupku. Kau berani bertaruh? Kamu, Ada apa? Manajer Zhang kau tidak beranikan. kau bilang manajer Shan adalah mata-mata. Mana buktinya? Benar sekali. Di mana buktinya? Aku tidak punya bukti. Sungguh lelukon. Kau tidak punya bukti. Namun kau berani bicara begitu lancar di sini. Memfitnah manajer Shan? Nah, barusan kau bilang kau akan memotong anggota tubuhmu sendiri kan? Apakah kami perlu membantumu? Aku bisa membantumu. The film was translated and narrated by M Media. Meskipun aku tidak punya bukti, aku tahu berapa banyak uang haram yang telah diambil manajer Zhang dengan menjual perusahaan sebanyak 200 juta. CEOE semua yang dia katakan salah. Ini Veta. Dia berbicara omong kosong. Mengingat gaji dan bonus manajer Zhang, asetnya seharusnya sekitar 100 juta. Tapi asetmu saat ini adalah 300 juta. Manajer Zhang, di seluruh kota Jian, orang yang bisa dengan santai menghasilkan 200 juta. Tidak banyak. Uang ini dari mana asalnya? Ini, Manajer Zhang,
Aku yakin dengan kemampuan si Eohei, jika dia hanya menyelidikimu. Menemukan sumber uang ini dalam sehari. Seharusnya tidak sulit. Bagaimana menurutmu? Cieohei. Cieohei. Aku salah Cieohei. Cieohei aku salah. Cieohei. Aku tidak akan berani lagi. Cieohei mohon maafkan aku. Cieohei. Benar-benar Xiang Xiang. Jiang Feng ini sama sekali tidak boleh diprovokasi. Xiang Xiang, apakah Anda tahu tentang kebocoran informasi rahasia? Berapa banyak yang dibayar grup untuk itu? Dan Anda masih ingin saya membiarkan Anda pergi? Cieohei masalah ini. Bukan hanya aku. Dia juga memiliki yang lain. Mengingat keberanian manajer Shang, dia seharusnya tidak berani melakukan ini. Manajer Shang, apakah ada yang memaksamu? Bicaralah. Mungkin Cieohei bisa membiarkanmu pergi. Adalah. Aku melakukannya sendiri. Itu semua aku sendiri. Resinye. Selamat. Aku tidak menyangka kau benar-benar berhasil mengetahuinya. Jiang Fangkan. Kita lihat saja nanti. Penjaga, bawa Xiang Xiang ke Biro Keamanan Publik untuk saya. Cieohei. Cieohei mohon maafkan aku. Cieohei. Hei, karena semuanya sudah beres. Kalau begitu kami permisi dulu. Tuan Jiang, mohon maafkan kesalahan apapun yang mungkin telah kami sebabkan sebelumnya. Terima kasih banyak kali ini. Kau terlalu baik Cieohei. Mengenai masalah ini, aku ingin mengingatkanmu. Xiang Xiang hanyalah kambing hitam yang didorong keluar tentang manajer Li. Aku yakin dia sengaja dilepaskan untuk membingungkan kita. Siapa yang sebenarnya ingin menyakitimu? Saya sudah tahu. Itu He Shulong. Karena kau sudah menebaknya, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Tunggu. Ini adalah 50 juta dalam satu kartu. Itu adalah hadiah yang kujanjikan padamu. Kartu yang lain adalah kartu tertinggi untuk toko forecast. Hanya mereka yang berstatus tertinggi di kota Jiang yang layak memilikinya. Bukankah kamu akan membeli mobil? Ini sempurna untuk itu. terima kasih. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu senggang besok? Cieohei. Apakah kau mencoba mengajakku berkencan? Di seluruh kota Jiang, tidak ada pria yang disukai Hasan Yi. Dan kamu, Karena kau tidak mengajakku berkencan. Apa yang diinginkan Cieohei? besok adalah pesta ulang tahun ayahku. Semua tokoh terkemuka di kota Jiang akan datang untuk merayakan ulang tahun ayahku. He Shulong pasti akan mengambil kesempatan untuk mempersulitku dan mempermalukanku. Aku harap kamu bisa menemaniku. Jadi kau ingin aku menjadi perisai? Biaya ini tidak rendah. 20 juta. Setuju. Cieohei jangan salah paham. Aku tidak serakah akan uang. Aku hanya suka melindungi wanita cantik. Aku pergi. Jiang Feng ini menarik. Mengapa tutup di tengah hari? Kakak H, apakah kau tidak berbisnis lagi? Jing Feng itu. Aku ada The urusan film was mendesak hari ini. translated Kau and libur hari ini. narrated by M Media. Mengapa kau begitu gelisah? Kakak H, apa yang akan kau lakukan? Wan Fang mantan suami Suha. Kamu telah menghasilkan cukup banyak akhir-akhir ini. Wang Fing, ini terakhir kalinya aku memberimu uang. Kita sudah bercerai. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Jangan buru-buru pergi. Ayo duduk. Duduklah. Ngobrol denganku sebentar lagi. Lepaskan. Suha. Tidakkah kau pikir bahwa uang sedikit ini akan membuatku melepaskanmu? Ini terlalu sedikit. Wang Fing, apa maksudmu? Apa maksudku? Bagaimana kalau begini? Pinjami aku 500.000 lagi.
Hanya 500.000. Aku janji aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Wang Feng, apakah kau pikir aku akan percaya kebohongan seorang pecandu judi sepertimu? Kau menghabiskan semua harta keluarga kita untuk berjudi saat itu. Jika bukan karena aku mencari uang dengan toko antik, aku bahkan tidak tahu kemana kau akan menjualku untuk melakukan perdagangan manusia. Beraninya kau meminta uang padaku sekarang. Jadi kau bilang, kau tidak akan memberikannya padaku. Aku tidak punya uang untuk kuberikan padamu. Jika kau terus menggangguku, aku akan segera memanggil polisi. Lihatlah dirimu, Suha. Beraninya kau tidak mematuhiku. Kau tidak akan memberikannya padaku. Sempurna. Aku sudah lama tidak menyentuh wanita. Kalau begitu aku akan menggunakanmu untuk melampiaskan. Anak siapa kau? Beraninya kau merusak kesenanganku. Kau mengenalnya? Suha. Aku tidak menyangka kau bisa berhubungan dengan pria tampan juga. Cepat pergi dia bajingan. Dia tidak akan melepaskanmu lari. Nah, jika kau tahu yang terbaik untukmu, kembalikan dia padaku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Atau kau bisa melihatku bersenang-senang dengannya, itu juga bisa. Kau. Apa maumu? Kau mau berkelahi? Apa kau punya kemampuan? Jing Feng, jangan khawatirkan aku. Keluar dari sini. Pergi. Kakak H. Jangan khawatir. Aku akan membawamu pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Sungguh sombong. Apa kau punya kemampuan? Coba melangkah maju satu langkah lagi. Hei teman, mari kita bicarakan baik-baik. Jangan bergerak sembarangan. Jika kau berani mengganggu kakak H lagi, aku akan mengambil kedua kakimu. Ditambah kaki ketigamu. Aku tidak akan. Ayo pergi. Bajingan. Beraninya kamu mengancamku. Halo. Kakak Kong, bantu aku memberi pelajaran pada seseorang, oke? Harganya bisa dinegosiasikan. Jing Feng. Terima kasih atas apa yang terjadi barusan. Sama-sama Kak H. Ada apa dengan kakimu? Aku hanya sedikit terkilir tadi. Itu bukan apa-apa. Mari kita kembali. Tunggu Kak H. Tidak. Rumah sakit tidak jauh dari sini. Aku akan menggendongmu ke sana. Ini? Ayo naik. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi Jing Feng. Pegang erat-erat. Mengapa kau berhenti? Bukan apa-apa. Mengapa kau berhenti lagi? Tadi ada batu menghalangi jalan. Sebuah batu. Dari mana datangnya batu di tanah? Jing Feng. Kau bocah nakal, beraninya kau meraba-rabaku. Cepat pergi. Aku akan pergi sekarang. Apakah itu terlihat bagus?
Bagaimana angkanya bisa turun seperti ini? Mungkinkah? Pasien sudah meninggal. Beritahu keluarga. Benar saja. Angka-angka yang turun seperti ini melambangkan berlalunya kehidupan. Apa yang kau bicarakan? Bukan apa-apa. Jing Feng sudah memolaskan obatnya. Mari kita pulang. Istirahat saja dan kamu akan baik-baik saja. Akhirnya kembali. Aku sudah menunggumu sejak lama. Wang Fing, mengapa kau di sini? Untuk membeli barang antik. Apa itu tidak diizinkan? Wang Fing, aku sudah memberimu uangnya. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Kau membuatku takut setengah mati. Kamu, Kaha, berbicara lebih banyak dengan orang seperti ini tidak ada gunanya. Kamu tunggu aku di samping dulu. berhenti membuat masalah. Bagaimana kalau begini? Berikan saja dia sejumlah uang dan biarkan dia pergi. Uang tidak berguna sekarang. Karena kali ini, dia datang khusus untukku. Dia benar. Aku datang ke sini khusus untuk kalian berdua. Aku sudah lama di dunia ini. Ini pertama kalinya seseorang mengarahkan botol anggur padaku. Jika berita ini tersebar, bagaimana aku bisa terus beroperasi? Wang Feng, seandainya kamu membiarkan Jing Feng pergi, aku bersedia memberimu berapapun uang yang kamu minta. Kau benar-benar licik. Ketika aku berutang uang dan memintamu pinjaman, kau menolakku. Tapi sekarang hanya demi pria tampan ini, kau rela menawarkan uang. Apa kau kesepian sekali? Bagaimana kalau begini? Aku akan mencari beberapa pria lagi untuk melayanimu. Kau memukulku. Jika kamu berani menghina kakak A lagi, aku akan mematahkan kedua kakimu. Nak, jangan sombong. Orang-orang yang kupanggil segera tiba. Ketika itu terjadi, aku akan mengambil nyawamu. Jing Feng berhenti membuat masalah. Wang Feng mengenal orang-orang di dunia bawah. Mereka kejam. Kita akan kehilangan nyawa kita. Wang Feng, berapa banyak uang yang sebenarnya kamu ingin aku berikan padamu, agar kamu mau melepaskan kami? Aku tidak mau uang lagi. Aku ingin nyawanya. Nah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Merangkaklah di bawah selangkanganku, dan aku akan melepaskanmu kali ini. Nak, kau tamat. Kakak Longku sudah datang. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Long, kau akhirnya tiba. Kakak Long, di mana orang yang kau ingin aku urus? Aku sedang terburu-buru. Kakak Long ini, anak ini. Kakak Feng, kenapa kau di sini? Kakak Feng, Tentu saja itu, karena dia. Orang yang seharusnya kamu hadapi adalah aku. apa? Tidak, Kakak Long ini. Ada apa ini? Sialan kau. Tidak. Bajingan terkutuk. Kau berani menyinggung Kakak Feng. Aku benar-benar tidak tahu kalian saling kenal. Kau hampir membuatku terbunuh. Apa kau bosan hidup? Kakak Feng, tolong ampuni aku kali ini. Aku janji mulai sekarang, aku tidak akan pernah muncul di sini lagi. Kakak Feng. Aku memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak berguna. Tanglong. Patahkan kedua kakinya. Buang dia keluar dari kota Jian. Baiklah. Cepat habisi dia. Cepat seret dia pergi. Cepatlah. Kakak Feng, ampuni nyawaku. Kakak Feng. Selamat tinggal, Kakak Feng. Tunggu sebentar. Kakak Fei, apakah ada instruksi lain? Ada 500.000 di kartu ini, ambillah. Tidak perlu, Kakak Feng. Kau sudah memberiku 1 juta terakhir kali. Tidak apa-apa. Aku tidak kekurangan uang sedikit ini. Bagikan kepada para saudara. Kenapa kau tidak cepat berterima kasih pada Kakak Feng? Terima kasih, Kakak Feng. Kembali. Kakak Feng, jika butuh sesuatu jangan ragu menyuruhku. Aku pergi. Cepat pergi.
Aku harus melepas sepatuku. Jing Feng, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu berapa lama aku akan diganggu oleh Wang Feng. Bajingan itu. Untukku. Kaha, kamu terlalu sopan. Dibandingkan dengan bagaimana kamu membantuku sebelumnya. Aku melakukan hal-hal kecil ini. Bukan apa-apa sama sekali. Ya Kaha. Aku perlu meminta izin lagi besok. Minta izin lagi. Aku akan membeli mobil besok. Silakan. Lagi pula kamu sekarang. Seseorang yang Nona Hei datang menjemput secara pribadi. Berani-beraninya aku menolak. Kaha. Kamu tidak cemburu. Dasar bocah. Bagaimana mungkin aku cemburu? Cepat keluar. Aku perlu tidur. Kalau begitu aku pergi. Tunggu sebentar. Itu? Aku punya gaun tidur di lemari. Bisakah kamu membantuku mengambilnya? Tentu saja. Wah Kaha. Kamu masih memakai ini. Dasar bocah, siapa yang menyuruhmu mengambil yang ini? Aku salah ambil. Yang merah terangkan. Terlihat cukup bagus Kaha. Saat kamu memakainya, kamu harus. Jing Feng. Kamu tidak bisa begini. Maaf Kaha. Aku tidak bisa menahan diri. Kamu harus segera istirahat. Aku tidak menyangka di usiaku ini. Aku masih akan merasakan jantungku berdebar. Tapi Jing Feng, aku tidak pantas untukmu. Kakak. Kenapa kau mencoba pakaian selarut malam ini? Bukankah karena aku ada pesta yang harus dihadiri besok? Bantu aku melihatnya. Apakah yang ini terlihat bagus? Itu tidak terlihat bagus. Berani-beraninya kamu bilang aku tidak terlihat bagus. Aku. Kak. Aku bilang pakaian itu tidak terlihat bagus. Jika pakaian ini tidak terlihat bagus, lalu apa yang terlihat bagus? Menurutku. Seragam siswa itu terlihat bagus. Dasar bocah kecil, kamu berani menggodaku. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Tunggu. Jika kau menyentuhku lagi, aku mungkin tidak bisa menjamin bahwa apa yang terjadi terakhir kali tidak akan terulang. Kamu. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Ini? Apakah kamu punya rencana untuk besok? Tidak, aku tidak. Kalau begitu ikutlah denganku besok. Semua teman sekelasku sudah menikah. Aku tidak ingin pergi sendiri. Kalau begitu setidaknya aku harus punya gelar kan. Jangan bilang kamu ingin menjadi suamiku. Itu tidak mustahil. Dasar bocah kecil. Selalu menggodaku. Suami tidak mungkin. Tapi pacar tidak apa-apa. Jadi aku hanya melakukan pekerjaan yang tidak dihargai. Perisai manusia. Ada apa? Kamu tidak mau. Jika kau ingin kuda itu berlari, kau harus membiarkan kuda itu makan rumput kan? Kamu benar-benar tahu cara menawar. The film was translated and narrated by M Media. Apakah ini baik-baik saja sekarang?
Dokter, lihat tubuhku. Tidak ada yang salah kan? Masalahnya sangat serius. Menurut hasil pemeriksaan, Anda menderita kanker. Kanker. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter, apakah Anda membuat kesalahan? Bagaimana mungkin ayahku menderita kanker? Nona He harap tenang. Tuan He hanya menderita kanker stadium awal. Kondisinya bisa dikendalikan. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Untungnya Anda datang lebih awal jika Anda menunggu beberapa hari lagi. Setelah kondisinya memburuk, Tuan He mungkin tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Setengah tahun? Ini sebenarnya persis seperti yang dikatakan Jiang Feng. Jiang Feng benar-benar jenius. Sini temukan Jiang Feng secepat mungkin. Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Baiklah. Tadi malam mereka benar-benar ingin mengambil nyawaku. Aku tidak pernah membayangkan kakak H bisa seganas itu. The film was translated and narrated by M Media. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Tidak. Maaf, pendaftaran konferensi ini mengharuskan nama asli. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Jiang Feng, mengapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk menghadiri konferensi investasi. Pendaftaran konferensi ini wajib memakai nama asli, kecuali mereka berasal dari keluarga yang berkuasa, juga merupakan karyawan perusahaan-perusahaan top. Bahkan Tuan Li kita di sini juga sangat sulit mendapatkan undangan itu. Dia mengandalkan orang tak berguna seperti dia. Itu benar-benar lucu, akan membuatmu tertawa sampai gigimu copot. Dia di sini untuk menghadiri konferensi investasi. Mengapa kamu tidak masuk? Mungkinkah dia diusir karena dia tidak punya undangan? Itu tipikal orang udik yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Dia tidak membawa undangan, tapi masih ingin menghadiri konferensi investasi. Kisah ini tersebar. Tokoh-tokoh hebat itu, bukankah itu akan lucu? Kenapa orang-orang begitu yakin bahwa aku tidak menerima undangan? Kamu bilang kamu punya kan? Kalau begitu tunjukkan padaku. Aku akan mengirimkannya padamu sebentar lagi. Itu akan segera dikirimkan kepadamu. Jiang Feng, mungkinkah kamu sudah gila? Apakah itu rusak? Bagaimana mungkin seorang udik sepertimu bahkan bisa mendapatkan undangan? Dia tidak meluangkan waktu untuk melihat dirinya sendiri dan apakah dia pantas mendapatkannya. Jiang Feng, kamu benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Tapi orang tak berguna tetaplah orang tak berguna. Jiang Feng, aku bisa meminta seseorang untuk mengambilkanmu kartu undangan. Tapi kamu harus merangkak melewati lubang ini. Cepatlah. Jiang Feng, kenapa kamu berdiri terpaku di sana? Cepat merangkak. Aku takut sebentar lagi kau akan memohon untuk merangkak dari bawah selangkanganku dan lewat. Jiang Feng, kamu belum bangun dari mimpimu. Aku akan memohon padamu. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Maukah kamu merangkak atau tidak? Hei, kamu berani menolak merangkak begitu? Dasar tidak tahu berterima kasih. Hei, untuk apa kamu berguna? Kamu berani membiarkan sampah ini masuk? Apakah kamu mencoba menjadi duri dalam daging bagi kami? Cepat bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Aku ingin melihat siapa yang berani. Kupikir itu orang penting. Hanya karena kamu mengendarai mobil mewah, kamu berani ikut campur urusan kami. Dan kau masih tidak mau diam. Li Bing, kamu berani memukulku. Aku bahkan ingin memukulmu sampai mati. CLH. Wanita ini benar-benar buta. Tolong kau sama sekali tidak boleh merendahkan dirimu ke levelnya. Oh hei. Mungkinkah itu keluarga He dari kota Jing? Aku ingat namamu adalah... Apa itu lagi? Li Bing. Li Bing dari grup Tiansheng. Grup Tiansheng, sebuah perusahaan kelas 3 di kota Jiang, berani memprovokasi.
konsultan keluarga kita. Apakah kamu siap untuk bangkrut? Itu tidak mungkin CLH. Beraninya aku memprovokasi. Konsultanmu? Lalu bagaimana menurutmu? Dia. Kau adalah. Itu dia. Selamat. Kau menebak dengan benar. Ini tidak mungkin. Kamu sebenarnya adalah konsultan untuk grup Hei. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Jing Feng menjadi konsultan untuk grup Hei? Itu pasti palsu. Aku pasti bermimpi. Kau diam. Jiang Feng, kau harus percaya padaku. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah Sun Rue ini. Orang ini, dia awalnya merayuku lebih dulu. Benar. Dan masalah rentenir itu, percayalah padaku. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku juga korban. Jiang Feng. Li Bing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Masalah rentenir itu jelas kamu yang menginstruksikanku. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Jiang Feng, kamu harus percaya padaku. Itu semua dia menggunakan uang untuk merayuku. Kamu harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak tertarik pada hal-hal ini. Aku hanya tahu bahwa hari ini kalian semua akan bangkrut. Jiang Feng, aku mohon padamu, ampuni aku. Aku Li Bin, telah berjuang selama lebih dari 10 tahun, baru sekarang mencapai posisi ini. Aku akhirnya berhasil menjadi sesuatu. Aku mohon padamu untuk melepaskanku. Aku tidak bisa bangkrut. Bagaimana kalau begini? Aku akan merangkak di bawah selangkanganmu sekarang juga. Untuk meminta maaf padamu. Aku memberimu kesempatan. Kau sendiri tidak menghargainya. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlibat dengan wanita yang seharusnya tidak kau dekati ini. Jiang Feng, mengingat aku adalah mantan pacarmu, tolong maafkan aku, oke? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu, kapan saja oke? Aku benar-benar tidak menyadari. Kau bisa sehina ini. Sun Rue. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sun An diusir dari kota Jiang olehku. Dan dia tidak akan berani kembali seumur hidup ini. Apa? Mulai hari ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi di kota Jiang. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Mengapa kamu terlihat sangat kelelahan? Aku hanya tidak tidur nyenyak itu saja. Begitukah? Ya, Hai Shulong, mengapa kamu di sini? Aku adalah wakil CEO Group He. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Berhenti main-main, kamu sama sekali tidak mengerti investasi. Segera kembali. Resinye. Aku benci saat kamu mencoba mengendalikanku seperti ini. Kamu ingin aku pergi? Mustahil. Kamu, selamat datang semuanya di konferensi investasi ini. Kami telah memilih 10 proyek komersial yang sudah dikirimkan kepada semua CEO sekalian. Jika Anda memiliki proyek pilihan, Anda bisa langsung menawar. Di antara 10 proyek ini, aku merasa bahwa hanya properti real estate Tianyu. Prospeknya bagus. Kita bisa berinvestasi di dalamnya. Aku juga berpikir begitu. Pasar real estate saat ini menguntungkan. Aku yakin tidak akan lama sebelum kita mendapatkan keuntungan besar. Jiang Feng, menurutmu bagaimana? selain Tianyu Real Estate, beberapa yang lain, proyeknya biasa-biasa saja. Jika kita berinvestasi, mengembalikan investasi akan sangat lambat. Jadi, apakah kamu menyarankan kita berinvestasi di Tianyu Real Estate? Tidak. Nilai Tianyu Real Estate adalah yang terendah. Ini adalah proyek yang pada dasarnya tidak bisa berhasil. Jiang Feng. Kamu bodoh. Begitu banyak bos. Semuanya percaya Tianyu Real Estate pasti akan berhasil. Namun kamu pikir itu akan merugi. Resinye. Ini konsultan yang kamu pekerjakan. Pasti ada masalah. Kamu diam. Resinye.
Biar ku beritahu sesuatu. Proyek Tianyu Real Estate ini, aku pasti akan berinvestasi di dalamnya. Xin Yi, kamu harus menghentikannya. Jika tidak, uang grup Hei pasti akan terbuang sia-sia. Hei Shulong, aku melarangmu berinvestasi. Lagi pula, grup tidak akan Film was memberimu satu sen pun. translated and narrated by Aku M tahu kamu Media. akan mengatakan itu. Jangan khawatir. Kali ini aku akan menggunakan uangku sendiri. Aku akan menginvestasikan semua asetku ke Tianyu Real Estate. Ketika aku menghasilkan uang, kalian semua akan menyesalinya. Kenapa kamu begitu ceroboh? Para eksekutif yang terhormat, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Lihat punyaku. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu naik ke sini? Para eksekutif yang terhormat, ini adalah perusahaan kami yang baru dikembangkan. Aplikasi Sing Kecerdasan Buatan. Ini adalah produk yang dapat merevolusi seluruh industri kecerdasan buatan. Sebuah produk terobosan. Ini masih membutuhkan investasi sebelum dapat diluncurkan. Para eksekutif yang terhormat, bisakah Anda membantu kami? Nilai setinggi itu. Dan masih terus meningkat. Keamanan, bawa penyusup ini keluar dari sini. Para eksekutif yang terhormat, percayalah padaku. Berinvestasi dalam proyekku pasti akan menghasilkan keuntungan. Ini adalah era real estate sekarang. Masih mengerjakan aplikasi. Bukankah itu mencari mati? Kurasa, hanya orang bodoh yang akan berinvestasi padanya. Xin Yi, berapa banyak yang bisa kamu investasikan? Aku bisa memobilisasi 1 miliar. Baik. Tunggu sebentar. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Kami akan berinvestasi. Benarkah? Aku masih butuh 500 juta. Begitu dana tiba, proyek bisa segera diluncurkan. Grup Hai dan aku, masing-masing akan menginvestasikan 1 miliar padamu. Namun, kami perlu mengambil 80% saham perusahaanmu. Apakah itu bisa diterima? Ya benar, Tuan. Terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena investasimu, perusahaanku mungkin tidak akan bertahan melewati malam ini. Tolong percayalah padaku. Uang yang kau investasikan ini pasti akan menghasilkan keuntungan. Aku tentu saja mempercayaimu. Aku akan segera mengatur untuk mentransfer uang itu kepadamu. Benar-benar ada seseorang yang cukup buta untuk berinvestasi. Ini adalah era real estate sekarang. Berinvestasi di aplikasi. Tidakkah kau takut kehilangan segalanya? Bukan begitu cara menghabiskan uang. Anak muda, kamu masih terlalu gegabah. Hei Xin Yi, kenapa kamu tidak menghentikan Jiang Feng? Dia gila. Kamu juga gila. 1 miliar. Diinvestasikan dalam app yang tidak berguna seperti itu. Menurutmu, uang grup He itu apa? Hei Shulong, aku percaya penilaian Jiang Feng. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Bergosip. Baiklah. Hei Xin Yi, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ketika app ini diluncurkan dalam beberapa hari, jika merugi, aku pasti akan membuatmu mundur. Dan konsultan idiotmu itu. Apa yang kau katakan? Jiang Feng benar-benar menginvestasikan 1 miliar ke dalam sebuah aplikasi. Apakah dia bodoh? Aku kira dia sangat mampu. Dia tidak istimewa sama sekali. Hei Shulong, hei Shulong. 1 miliar ini dari grup He pasti akan hilang. Biarkan aku memberitahumu. Tunggu saja untuk menjadi CEO. Aku selangkah lebih dekat untuk mengambil alih grup He. Selangkah lebih dekat lagi. Ini ilegal, lepaskan aku. Apa kau dengar itu? Dia berbicara tentang hukum kepadaku, Li Zhengtian. Aku memberitahumu. Di kota Jian, aku Li Zhengtian adalah hukum dan langit. Tidak ada yang bisa menyentuh milikku.
Aku menyarankanmu untuk tidak bergerak. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin Jiang Feng ada di sini, bahwa dia akan melihatmu utuh. Jangan bergerak. Suha, Jiang Feng, Lei Xiangtian. Aku sudah tiba. Cepat lepaskan kakak Ha. Lepaskan dia. Mimpi saja. Serang. aku mohon biarkan dia pergi. Aku mohon pada kalian semua. Biarkan aku pergi. Jiang Feng, Bukankah kau sangat sombong sore ini? Tidak begitu liar sekarang kan? Sudah kubilang. Di kota Jian, tidak ada yang menentang Lei Xiangtian. Kenapa kau? Kenapa kau tidak pernah belajar dari kesalahan AINMU? Tanda tangani kontraknya. tidak. Terima kasih. Suha. Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Feng dasar anak bodoh. Itu beberapa triliun. Untuk wanita sepertiku. Itu tidak sepadan. Dibandingkan denganmu. Beberapa miliar ini bukan apa-apa. Ayo pergi. Kita pulang. Malam ini aku pasti akan melayanimu dengan baik. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku tidak merasakan sakit dimanapun lagi. Patriarkai. Siapa yang memukulmu hingga menyebabkan luka di wajahmu itu? Pinggangmu juga terluka. Pinggangku baik-baik saja, aku hanya tidak tidur nyenyak tadi malam. Itu. Luka di wajah ini disebabkan oleh Lei Xiangtian yang melakukannya. Apa? Keterlaluan. Lei Xiangtian ini sama sekali tidak menganggap grup Heku ada. Beraninya dia di siang bolong merebut sahammu. Aku akan membereskan masalah dengannya. Jangan terburu-buru dulu. Patriark He, perhitungan harus diselesaikan perlahan. Masalah dengan obat itu The film sudah was diselidiki dengan translated jelas. and narrated by M Media. He Sulong. Kau binatang. Beraninya kau meracuni perusahaan keluargamu sendiri. Sudahkah kau mempertimbangkan jika batch obat ini dijual? Keluarga He kita akan hancur selamanya. Ayah, aku tidak punya pilihan. Lei Xiangtian itu memaksaku melakukannya. Jika aku tidak melakukan apa yang dia suruh, dia akan mengirimku ke penjara.
Lei Zhengtian ini berulang kali membuat masalah bagiku. Dan kau binatang. Aku akan mengirimmu sekarang juga ke kantor polisi untuk dihukum. Penjaga bawa dia pergi. Ayah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan ada lain kali. Ayah percaya padaku sekali ini saja ayah. Tidak mungkin. Tangkap dia. Bawa dia pergi. Patriark He, tunggu sebentar. Kita bisa memberinya kesempatan. Aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi Lei Zhengtian. Jadi kau bilang, kau bisa membersihkan namamu dari insiden obat ini. Karena kau menyuap seorang eksekutif perusahaan untuk menanggung kesalahanmu. Apakah itu benar? Kakak Lei, percayalah padaku. Apakah yang dia katakan benar? Bos sudah memverifikasinya. Seorang eksekutif keluarga He memang ditangkap. Dia bilang, dia tidak punya masalah. Baguslah kalau begitu. Jiang Feng ini memang sulit ditangani. Dia bahkan berhasil mengungkap insiden obat itu. Kakak Lei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku takut, jika terlalu banyak waktu berlalu, Jiang Feng akan melacaknya kembali kepadaku. Apa yang kau takutkan? Setelah kehilangan saham Xing, dia hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berurusan denganmu? Aku mendengarnya berbicara dengan He Xinye hari ini. Mengatakan bahwa di Mucheng, dia berencana untuk mendirikan perusahaan, bahkan lebih kuat dari Xing. Mereka saat ini sedang mengumpulkan modal. Jika ini berhasil, bukankah kita benar-benar akan terinjak-injak oleh Jiang Feng? Bos, Jiang Feng dan Mucheng menghabiskan sepanjang malam di Royal KTV. Setelah Mucheng pergi, dia pergi dan mendaftarkan perusahaan baru, visi investasi Jiang Feng. Ditambah dengan teknologi Mucheng, prospek pengembangan perusahaan ini pasti lebih luas daripada sini. Shulong, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kehancuran. Kita harus sebelum Jiang Feng menjatuhkan perusahaan ini. Bagaimana keadaannya? Uangnya sudah siap. Ayo kita cari Mucheng sekarang. Baiklah. Kalian berdua berhenti ribut. Lei Zhengtian, kenapa kamu di sini? Ada apa? Apa aku tidak boleh datang ke grup He? Lei Zhengtian, Anda tidak datang ke sini hanya untuk mengatakan beberapa komentar sarkastikan. Kau memang pintar. Adapun aku secara khusus datang ke sini untuk memberitahumu bahwa saya telah mengakuisisi perusahaan baru Mucheng untuk menyelamatkan Anda dari perjalanan yang sia-sia. Itu tidak mungkin. Kita jelas punya kesepakatan dengan Mucheng. Lei Zhengtian, apakah Anda menyentuh Mucheng? Lepaskan dia segera. Dia lebih pintar dari Anda. The film was translated Tidak keras kepala and seperti Anda. narrated by M Media. Saya hanya sedikit menakutinya sedikit. Dan dia mengalah. Lei Zhengtian, kau binatang. Jiang Feng mencoba melawan saya. Anda masih terlalu mentah. Kakak Feng, uangnya sudah masuk ke rekening. 2 miliar penuh. Juga bukti dia mengancam saya. Telah direkam. Baik, aku mengerti. Bagaimana situasinya? Lei Zhengtian sudah terpancing. Kita harus mulai bertindak sekarang. Baiklah. Halo Tanglong. Orang-orang yang kuminta kamu selidiki sebelumnya, bagaimana penyelidikannya?
Anda mengundang saya ke sini sudah lama sekali. Di mana bos Anda? Dia belum datang juga. Bapak-bapak, mohon tunggu sebentar lagi. Dia akan segera tiba. Jika saya tidak mendengar Anda menyebutkan kemungkinan kerjasama, saya tidak akan repot-repot berurusan dengan Anda. Dan Anda berani membuat kami menunggu. Orang macam apa Jiang Feng ini? Beraninya dia begitu sombong. Saya tidak menunggu lagi. Tuan-tuan mengapa terburu-buru? Bukankah aku sudah tiba? Karena Anda sudah di sini. Cepat diskusikan masalah kerjasama kita. Jangan buang waktu kami. Karena Anda sekalian sangat terburu-buru. Aku tidak akan membuat kalian penasaran. Ambil satu salinan masing-masing dan lihatlah. Perjanjian pengalihan saham. Jiang Feng, apa maksudmu? Anda menginginkan saham kami. Tidakkah Anda takut Li Zhengtian akan membunuh Anda? Tuan-tuan, aku tidak mencari mati. Tetapi membantumu. Lelucon membantu kami. Anda seharusnya terlebih dahulu menjaga hidup Anda sendiri. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa Li Zhengtian ingin membunuh Anda? Mungkin Anda sekalian masih belum mengerti maksudku. Aku tidak memohon padamu. Tetapi menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan hidup kami? Jiang Feng, apakah Anda sudah gila? Kami adalah pemegang saham grup Lei. Adakah orang di kota Jian yang berani memprovokasi kami? Anda anak muda, benar-benar tidak tahu diri. Apakah kamu melupakan seseorang? Lei Zhengtian, Kepala Departemen Pemasaran Grup Lei. Dia orangmu bukan? Mengapa kamu mengatakan ini? Berdasarkan dividenmu, asetmu seharusnya sekitar 300 juta. Tapi sekarang kamu punya tambahan 300 juta. Sepertinya uang yang digelapkan oleh Kepala Departemen Pemasaran. Sebagian besar sudah masuk ke kantongmu bukan? Menurutmu mengingat temperamen Lei Zhengtian, jika dia tahu tentang ini, kamu masih akan hidup. Apakah Anda mengancam saya? Aku menyelamatkan hidupmu. Tapi harga ini terlalu rendah bukan? Dibandingkan dengan hidupmu, harga ini sangat adil. Baiklah. Saya akan tanda tangan. Saya juga akan tanda tangan. Saya juga akan tanda tangan. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa mereka belum tiba juga? Si Ole, apakah kamu mulai tidak sabar? Jiang Feng, mengapa Anda di sini? Bukankah kamu memanggil para pemegang saham? Bukankah aku sudah tiba? Apakah Anda bodoh? Saya sedang mengadakan rapat pemegang saham. Apa yang Anda lakukan di sini? Si Ole, aku saat ini memegang saham besar Grup Lei. Tidak bisakah aku menghadiri rapat? Saham. Apa yang Anda lakukan pada mereka? Aku bukan kamu si Ole. Aku tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Mereka dengan sukarela memberikan saham mereka kepadaku. Sekarang, sahamku lebih banyak dari milikmu. Aku adalah pemilik sejati Grup Lei. Anda tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Anda sama sekali tidak punya uang untuk mengakuisisi saham mereka.
Jangan coba membodohi saya. Aku benar-benar tidak punya uang. Tapi seseorang meminjamkannya kepadaku. Dipinjamkan. Siapa? Grup He. Itu Anda Ceolei. Terima kasih atas 2 miliar yuan. Mungkinkah itu perusahaan baru di Mucem? Tidak mungkin. Ini perusahaannya. Bagaimana uang itu bisa ada di tangan Anda? Dari awal hingga akhir, perusahaan ini adalah milikku. Terima kasih Ceolei. Karena telah berinvestasi padaku. He Sulong. He Sulong telah menipu saya. Apakah tidak pernah ada perusahaan baru sama sekali? Semuanya adalah konspirasi Anda. Hei Sulong Mucin. Dan 3 pemegang saham utamamu. Sudah menyerahkan semua bukti kejahatanmu. Semuanya sudah diserahkan. Polisi sedang dalam perjalanan. Setelah kamu ditangani, semua sahammu itu akan menjadi milikku. Tidak mungkin. Jiang Feng, saya akan membunuhmu. Lei Zhengtian, Anda diduga melakukan penculikan dan pemerasan. Mohon ikut dengan kami. The film was translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Semuanya akhirnya berakhir. Jiang Feng. Siapa yang kamu pilih? Jiang Feng. Siapa yang kamu pilih? Aku ingin keduanya. Sakit.